semuanya satu, bahkan mungkin bisa mengalahkan fadilah-fadilah yang lain. Karena kalau seorang dia sudah menjadi ahlullah, kekasihnya Allah, ya sudah nggak perlu apa-apa lagi, kamu sudah jadi kekasihnya. Ya bro. Kalau orang itu sudah menjadi ahlullah, sudah menjadi kekasih Allah, maka seluruh hajatnya baik itu duniawiyah maupun ukhrawiyah sudah selesai. Ya. Saya masih ingat saya sowan ke seorang kiai yang boleh dibilang sekarang muridnya Syekh Yasin yang paling menonjol lah, yang paling nampak gerakannya dalam membagi sana, dalam musasa dan lain sebagainya, yaitu Kiai Ahmad Marwazi. Maka beliau ngasih amalan pada kami, yaitu baca Qul 100 kali, terus ditutup dengan doa. Di antara doanya niku ada Allahumma ij'alni minal khawas, Allahumma hdina bi hidayatil ikhlas wa kafir anna sayyi'atina bi nuril ikhlas warfa' darajatina bi tilawatil ikhlas ya dal fadil wal ihsan wa najjina minan nirani bi karomatil ikhlas wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alni minal mukhlisin fi hurmati suratil ikhlas waj'alni minal khawas. Nah, beliau mengatakan, Syekh Yasin mengatakan, wes iki paling penting. Nek kowe wis dadi khawasnya Allah Taala, mau apa lagi? Bahasa Arabnya istighfar. Apalagi yang ingin kamu dapatkan? Kowe wis dadi khawasnya Allah Taala, maka sudah cukup itu bagi. Nah, kalau kita betul-betul menjadi ahli Al-Quran, maka Rasulullah SAW telah sabdakan, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khawassatuh. Ya. Orang yang betul-betul jadi ahli Al-Quran, maka dia akan menjadi ahlullah dan menjadi orang khawasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dalam keseharian kita ini berusaha untuk mewujudkan betul-betul sebagai ahli Al-Quran, dan hidup kita itu bersama dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nggih napa jenenge ya, bukan cuma masalah sampeyan sebetulnya sudah tahu sih. Bukan cuma masalah dari ngapalke menuju ke semaan, dari semaan terus sudah selesai, kan ya begitu kan. Yang namanya Al-Quran itu ya menuntut untuk diterus lagi, dibaca lagi, diterus lagi, dibaca lagi, kan gitu. Bukan berarti setelah kita semaan terus sudah merdeka, kita sudah nopo jenenge bebas, kan ya. Tidak ada seperti itu kan. Yang ada adalah kita itu dituntut untuk terus lagi, ngulang lagi, baca lagi, ngulang lagi. Nah, sehingga kehidupan kita ini bersama dengan Al-Quran. Sampai nanti kita wafat, kita mati pun bersama dengan Al-Quran. Insya Allah nih. Walaupun sampean ngulang, walaupun sampean nanti posisinya sedang mengajar, tapi kadang-kadang ya urung mesti, ya toh. Kadang-kadang urung mesti sing mulangin yo ndres ora, itu kadang-kadang ra mesti. Nek ora nyediake wektu ya padha wae ilang padha wae. Maka bagaimana kita ini iso menjaga Al-Quran, menjaga satu nikmat yang sangat besar sekali yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sampai kita meninggal nanti, sehingga tahakuk betul kita menjadi ahlul Quran hum ahlullahi wa khawassatuh. Insyaallah ya. Yang kedua juga ini perkara yang penting, sadarilah bahwa kamu selesai dari Al-Quran, memang itu satu nikmat yang sangat besar sekali, sekaligus itu merupakan kunci untuk mendapatkan nikmat-nikmat lain yang juga sangat besar. Kamu gunakan kunci itu dengan baik, maka insya Allah akan membawa banyak kebaikan. Sampean dengan jadi hafid Al-Quran, maka otaknya terlatih untuk hafal. Nah, otaknya lumayan terlatih untuk berpikir. Nah, kamu gunakan enggak hafalan tadi, kamu gunakan enggak fikir tadi untuk menghafalkan ilmu, untuk memahami ilmu. Kalau kamu gunakan, maka itu adalah satu modal besar
untuk meraih kesuksesan yang lebih lagi. Tapi jika itu tidak kamu gunakan, ya aku nggak dapat apa-apa, sia-sia. Maksudnya ono kesempatan baik, kesempatan besar, tapi kok tidak digunakan, ini kan bukan Al-Qur'annya sia-sia, bukan, Al-Qur'an tetap luar biasa. Akan tetapi kalau tidak digunakan, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Ini kita gunakan dengan sungguh-sungguh, maka ini akan menghasilkan sesuatu yang istimewa, yang luar biasa. Sampeyan dikai kunci, ibaratnya sampeyan dikai kunci untuk membuka perbendaharaan. Perbendaharaan ilmu, perbendaharaan. Ya baik dari segi hafalannya, dari segi pemahamannya, dari segi macam-macamnya. Maka gunakanlah kunci ilmu tersebut dengan baik. Jangan sampai kamu biarkan saja kunci itu akhirnya menjadi, kalau wong Jawa ini ngomong neyeng, menjadi berkarat sehingga tidak bisa digunakan untuk membuka ilmu tadi, membuka kunci perbendaharaan tadi. Di sisi lain, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah sampai dapatkan, niku saja juga masih merupakan tahap pertama dari ilmu itu sendiri. Ini buatan. Saat ini sampean alhamdulillah wis hafil Quran. Ya, tapi cobalah kita meneliti diri kita sendiri. Untuk urusan qiraah hafaznya saja An-Asim itu, kita itu jane wis itkon tenan apa durung sih? Kita ini sebetulnya sudah memang menguasai betul baik segi kaidah maupun prakteknya, atau masih banyak yang sebetulnya meragukan dari diri kita. Nah, ini satu pertanyaan yang pertama. Itu masih satu bab saja, yaitu nopo sesama qiraat hafaz. Belum lagi kalau kita meningkat, bahwa dalam Al-Quran itu sendiri ada berapa qiraah? Ada 10 qiraah. Yang mutawatir itu 10 qiraah. Makanya dikenal qiraah asyrah kan gitu kan. Nah itu artinya masih banyak yang belum kita pelajari dari Al-Quran itu sendiri. Ini dari segi cara baca Al-Quran saja sudah seperti itu. Kita ini masih belum apa-apa. Nek sampean kok iso itkon tenang nang qiraah hafaz An-Asim, niku baru seper 20. Sama. Karena qiraat itu ada 10, masing-masing dari satu qori niku punya 2 rawi. Yang kita baca niku satu riwayat saja, yaitu riwayat hafaz dari qiraahnya Asim. Nambah. Jadi yang kita baca ini masih 1/20 dari cara membaca Al-Quran. Itu kayak cara bacane tok nih. Kita isi urung apa-apa. Iku nek wis itkon tenan, nek urung itkon ya berarti sih akeh. Belum lagi kalau kita bicara tentang makna Al-Quran. Belum lagi kalau kita bicara tentang hukum ahkam istinbat dari Al-Quran. Wah, masih banyak sekali. Nuwun sewu, dari 14 bidang ilmu yang disebut oleh Maulana Zakaria itu, kira-kira kita sudah mengenal berapa ilmu? Ora usah menguasai, wis kenal ngono wae wis pira. Aja jangan dulu bilang menguasai, nek menguasai ya jangankan sampean, gampangane aku wae ya menguasai berdua ya. Apalagi sampean kan gitu kan. Bahkan beberapa dari bidang ilmu aja kita aja nggak tahu. Kita aja belum mengenalnya satu pun. Ilmu istiqomah itu apa jajal? Pernah orang kita belum pernah tahu. Nang pondok kita juga nggak ada pelajaran ilmu istiqomah itu. Dan itu jelas oleh Maulana Zakaria termasuk syarat salah satu ilmu yang diperlukan untuk mempelajari Al-Quran. Ada ilmu istiqomah, ada ilmu ilmu wada, ya kan, dan lain sebagainya. Belum lagi ilmu yang bisa diambil atau yang berhubungan dengan Al-Quran.
Imam Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran itu menyebut lebih dari 70-an bidang ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada nasih mansuhnya, ada maki madaninya, ada waqaf ibtidaknya, ada hurufnya, ada i'rabnya, ada macam-macam niku dijelentrekke karo Imam Suyuti niku lebih dari 70 bidang ilmu. Ini asline masing-masing satu dari bidang ilmu niku itu ada kitabnya masing-masing. Karena niku hampir seperti satu fan yang berdiri sendiri. Hampir seperti satu fan, satu bidang ilmu yang berdiri sendiri, masing-masing dari 70 bidang ilmu. Bahkan ada beberapa bidang ilmu yang jelas mencapai berjilid-jilid kitab di dalamnya. Itu berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Maknanya apa kan? Maknanya masih banyak yang perlu kita cari gitu loh. Intinya ini ngono gitu. Jadi jangan dulu kita merasa puas dengan dengan bahwa saya sudah hafid Quran, saya sudah hatam Al-Quran, saya sudah semaan. Jangan dulu kita merasa puas dengan itu, karena masih banyak lagi bidang-bidang ilmu yang belum kita pelajari yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Apalagi kita bicara ilmu yang lain seperti ilmu hadis, ilmu fikih, ya kan? Makanya ya alhamdulillah sampean kebanyakan sekarang itu sudah pada jalur yang betul. Setelah ngapal Quran, maka terus ngaji alim, gitu. Atau ada juga yang ngaji alim dulu baru ngapal Quran. Intinya adalah mengumpulkan antara dua, yaitu ngaji alim dengan ngapal Al-Quran. Ini sudah dalam jalur yang betul nih. Kalau dulu nih kadang-kadang orang yang ngono. Dulu nih kadang-kadang wong geleme ngapalke Quran tok ora gelem ngaji alim. Ono sing nek ngaji alim ora gelem ngapalke Quran. Gampangane seperti terjadi gap, seperti terjadi jurang pemisah antara ngaji alim dengan ngapalke Quran. Kalau dulu hampir seperti itu. Nah ini ya kurang bagus, ya. kurang bagus. Dua-duanya sama-sama rada kurang, ya. Wong sing ngalim ning ora hafal Quran yo punya kekurangan, ning wong sing hafal Quran tok tanpa ngaji alim yo punya kekurangan, bahkan kekurangannya lebih besar lagi. Tapi di sini alhamdulillah sampean sudah berada dalam jalur yang tepat gitulah. Tinggal bagaimana sampean bisa sungguh-sungguh. Nah, sebagaimana dalam ngapalki kemarin perlu pada kesungguhan, ya kan? Sampean sudah ngalami semua itu, maka dalam mempelajari untuk kitab-kitab itu juga perlu kepada kesungguhan. Perlu kepada kesungguhan juga, perlu kepada masa yang lama, bahkan lebih lama lagi. Wong ngapal Quran itu 3-4 tahun gitu. Walaupun sekarang terjadi penambahan, jadinya rata-rata 4-5 tahun. Nah, Masya Allah tenan ibu. Nah, tapi niki nek untuk ukuran wong ngaji alim niki masih singkat ya. 4-5 tahun niku nek untuk ukuran wong ngaji alim niku masih terhitung singkat ya. Nah, karena untuk ngaji alim niku memang dibutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Nah, itu pun ya tidak akan pernah yang namanya mencapai kepada kesempurnaan. Ya. Maka saya harapkan pada jenengan kabeh ini sungguh-sungguhlah ya. Dalam ngaji ini alim pun sungguh-sungguh. Sing ngaji alim yang pun diteruske sampai ke ngaji alim. Nah, kita sudah alhamdulillah mendapatkan al-fadhul Quran. Bagaimana kita tingkatkan menjadi ma'anil Quran. Nah, kemudian nih satu hal yang sangat penting juga adalah nopo senantiasa sematkan dalam cita-cita kalian niku nopo khidmatil Quran. Niki sing paling penting. Apa gunanya? Wis ngapalke, wis nganu ya sudah banyak melakukan mujahadah tapi akhirnya tidak khidmat. Ini itu yo ganjaran wis ento, tapi satu kekurangan yang sangat besar gitu loh.
Maka dimanapun kita berada, usahakan kalau bisa itu adalah sebagai nopo khadimul Quran. Bentuknya bagaimana niku nggak jadi masalah. Bentuknya itu ora kudu buka pondok tahfidz sendiri, ora kudu gamane dadi kiai ngoten to. Mboten. Hatta mulang nang pondoke wong, hatta mulang TPA, TPQ, hatta mulang cah cilik-cilik niku juga namanya adalah khidmat. Baik khidmat kepada al-fadhil Quran maupun khidmat kepada ma'anil Quran maupun khidmat kepada nopo amalul Quran, yaitu dakwah. Ini dakwah niku khidmat kepada amalul Quran. Nah, ini penting nih kita jadikan sebagai cita-cita. Kita jadikan sebagai cita-cita kita. Itu silahkan karena nanti monggo. Bahkan kalau bisa ya memang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sampai ke kampung-kampung, sampai ke daerah-daerah yang pelosok-pelosok. Silahkan berjuanglah di sana. Nah, ini juga perlu sedikit kita mengingatkan kembali kepada jalurnya salafus saleh dalam masalah ini. Nuwun sewu. Sekarang ini kan agak terjadi sedikit pergeseran dalam masalah kaya ada gawe pondok dan lain sebagainya nih. Artinya nopo pergeserannya maksudnya piye? Jadi saiki kaya-kaya ki arep gawe pondok tahu lagi tergantung ono sing ngejak takazabur. Kayak seperti itu. Kalau ada yang nawari, kalau ada yang ngundang, kalau ada yang maka bismillah kita mulai khidmat seolah-olah seperti itu. Kalau nggak ada ya wes mandek wae. Nah, niki yo sebetulnya tidak apa ya, bukan merupakan sebuah kesalahan. Ya, karena yono kesempatan khidmat maka gunakan untuk khidmat, itu nggak apa-apa. Tapi seharusnya yang menjadi andalan kita itu adalah niatan kita yang kuat untuk khidmat itu sendiri dan mujahadah serta kesiapan kita untuk mujahadah itu. Seharusnya itu yang menjadi andalan kita. Gitu loh. Jadi bukan bergantung pada orang lain, tapi bergantung pada diri kita sendiri. Paham betul? Saya masih teringat sekali cerita dari masyayikh terdahulu, dari para orang-orang yang melahirkan pondok-pondok yang besar, pondok-pondok yang luar biasa. Niku memulainya dengan mujahadah yang luar biasa. Sampai lihatlah sejarah pendiri pondok, manapun mana saja, pendiri pondok mana saja, yang gede-gede itu, ngendi wae, itu mesti diwarnai dengan mujahadah, diwarnai dengan riyadhah. Itulah yang melahirkan keberkahan yang luar biasa. Nah, maka bagaimana kita pupuk sifat itu dalam diri kita, sifat siap untuk mujahadah demi khidmat pada ilmu, khidmat pada Quran. Jadi orang kok unjuk pandangan pertama kita langsung ngincer, wah Pak Kaji kayak bisa dikhususin, bisa dilobi. Jangan begitu. Yang pandangan kita pertama adalah saya siap untuk khidmat, saya siap untuk demi khidmat ini, demi ini, maka saya siap untuk mujahadah. Akan dilalah digampangi karo Allah Ta'ala, ya ora apa-apa, alhamdulillah. Ning dilalah kok ya ono coba nih, ayo ya ora apa-apa. Kita juga Masya Allah, banyak sekali para orang-orang yang mendirikan pondok yang luar biasa. Mereka modalnya bukan harta, bukan, nggak punya apa-apa sendiri, nggak punya apa-apa, makan saja kadang-kadang. Ketika masa awal nih dulu diceritakan Mbah Kiai Manap alias Mbah Abdul Karim pendiri Lirboyo niku, ketika memulai hidup di Lirboyo niku dibangun ke gubuk. Yang menyuruh beliau pindah ke Lirboyo niku mertuanya, niku dibangun ke gubuk. Yang gubuknya niku temboknya niku ora tekan dhuwur. Tembok iki menganggo napa?
nganggo blarak, nganggo godong daun kelapa ya kan, yang dianyam itu tidak sampai atas. Itu beliau tempati dengan istrinya, dengan putrinya, waktu itu sudah punya putri satu, dengan santrinya 2 orang. Dikasih modal nopo, cuma beras satu ceting. Beras sak ceting. Ceting ngerti tau wadah nasi, bakul nasi gitu loh. Beras semono. Ditinggali semono tok karo Mbah Kiai Saleh Banjar Melati sebagai mertua beliau. Modal awal buka pondok itu seperti itu. Kita bisa bayangkan ini hidup seorang yang punya istri, punya anak, dua santri, kiai ngalim ya kan. Tapi kok sedemikian sederhananya hidup beliau seperti itu. Tapi lihat hasilnya sekarang. Pondoknya Lirboyo wah luar biasa. Enggak terhitung berapa ulama yang dilahirkan dari pondok Lirboyo. Gitu. Termasuk Syekhina Allah yarham dia Mukhlisin juga masuk alumni sana walaupun tidak lama. Dan adik beliau Ki Asraruddin juga alumni sana dan cukup lama di sana. Artinya ada bagian dari pondok kita ini yang merupakan buah dari Lirboyo itu sendiri. Paham nggak? Mujahadahnya, kesiapan untuk mujahadahnya. Akhirnya lahirlah satu pondok yang besar, pondok yang luar biasa. Ini banyak ceritanya seperti ini. Sampeyan cobalah kalau bukalah kepustakaan tentang pesantren-pesantren tradisional. Kayak kebanyakan kita kan latar belakangnya kan kenal dakwah, terus baru masuk pesantren, akhirnya kenalnya pesantren dakwah tok toh. Nah, coba kita sedikit untuk menengok kepada pesantren-pesantren yang tradisional, bagaimana cerita-cerita mereka. Maka ini adalah cerita-cerita yang penuh dengan mujahadah ini ya nek zaman saiki wis berubah sih, ya kan. Tapi siap untuk mujahadah niku sing penting, ngono lho. Nek arek khidmat itu maka diri kita ini wis pokoknya aku siap mujahadah. Nek kowe kok siap mujahadah, maka nek dikai nikmat gampang syukur. Dikai susah, ya wis siap. Paham ora? Nek dikai nikmat gampang syukur. Aku masih ingat dulu dikasih nasihat oleh ibu saya. Waktu itu mau keluar ya, ke salah satu daerah. Zaman semuanya sih aduh banget. Maka nasihatnya nopo bayangke eleke. Bayangkan susahnya. Wah kok bayangke eleke, bayangke susahe. Engko nek kena nikmat syukur. Nek kena susah siap namanya wis bayangke eleke. Tapi nek wong kok dia itu kan awal itu merasa bahwa dia itu ahli untuk nikmat, ya kan? Sing dibayangke penak ewa nanti saya akan dinusro, saya akan ini, saya akan ini. Aku putrane kiai, aku ini. Begitu untuk nikmat syukure kurang. Karena merasa pantes aku kok ya. Tapi ketika untuk cobaan ora iso sabar. Kamu. Nah, ini sifatnya yang perlu kita tanam. Engko Allah Ta'ala paring ngopo wae ya bismillah. Dilalah Allah paring kowe enak ya gak syukur to ya. Ora usah diingkari. Aja malah ngomong wah ora mujahadah iki piye to ya aja kaya ngono. Kayak mujahadah tenang sampean gak kuat yo. Rasa sok gaya. Tapi begitu ada cobaan maka kamu akan sabar. Gitu. Jadi soalnya tanpa kesabaran maka khidmat akan tertunda. Khidmat ini akan membuat tertunda, bahkan tidak akan menutup kemungkinan kadang-kadang terhenti. Cuma gara-gara kita tidak tahan dengan khidmat itu. Nah, mungkin sampai yang pernah dikirim ke daerah-daerah sedikit banyak sudah merasakan seperti itu, ya kan? Nah, gambarannya seperti itu. Nah, maka sifat atau watak untuk kesiapan untuk mujahadah demi agama ini perlu untuk kita pupuk sehingga kita tidak bergantung pada makhluk, maka kita akan mudah untuk bergantung pada Allah. Tapi nek kita niku ket awal kok senenge itu sing penak, sing gampang, sing anu segalanya maunya serba mudah, serba anu.
iki yo angel ya. Maka nanti akan melemahkan kita ketika tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Insyaallah ya. Jadi intinya adalah bagaimana kalau masa sekarang maka kita pentingkan untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, dan harus dirasakan apa yang sudah kita dapatkan ini masih belum apa-apanya dibanding ilmu itu yang sesungguhnya. Sambil kita ini memasang niat bahwa hidup saya adalah untuk khidmat pada agama ini, terutama khidmat pada Al-Quran, baik itu lafadznya maupun maknanya maupun amalnya maupun dakwah kepada salam ya. Mungkin demikian bisa saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari saya sendiri. Saya harapkan sekali ya, bagaimana kita itu iso menyempurnakan. Jadi dimanapun kita ditempatkan, bagaimanapun kita, jadi sampeyan niku nek iso selama nang pondok ini, maka ya terlibat di dalam khidmat Al-Quran di pondok ini, gitu loh. Nah misalnya diperlukan untuk mulang, diperlukan untuk ngawasi RWJ, diperlukan untuk apapun itu ya, maka usahakan sampean sempurnakan di situ. Usahakan sampean sempurnakan bukan cuma jalankan, tapi jalankan dengan sempurna, dengan penuh tanggung jawab ya, dengan penuh tanggung jawab sampean sempurnakan di situ. Anggaplah ini sebagai sarana latihan kalian untuk nanti berkhidmat kepada masyarakat. Insyaallah ya. Semoga Allah SWT memberi taufik pada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صراط الذين